Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Materi mengenai Kerajaan Samudra Pasai ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar IPS untuk kelas 7 dan juga mata pelajaran sejarah untuk SMA kelas 10 dan juga kelas 11. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan jelas. Pertama kita bahas adalah sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Ini terletak di Lok Sumawe, Aceh. Berdiri tahun 1267 dan berakhir pada tahun 1521. Beberapa sumber buku itu menyatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tapi di beberapa buku lain menjelaskan bukan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama, melainkan Kerajaan Perlak. Kalian cari saja nanti di opsi jawaban, kalau pilihan ganda, seumpama dua kerajaan itu ada, lebih tepat sebenarnya Perlak. Pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai yakni Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Beberapa referensi menyebutkan bahwa Nazamuddin Al-Kamil sebagai penggagas berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Nazamuddin Al-Kamil sendiri merupakan salah satu bagian dari dinasti Mamaluk yang ada di Mesir. Adapun sumber sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama adalah makam Sultan Malik As-Saleh, kemudian yang kedua Hikayat Raja-Raja Pasai, yang menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit, yang ketiga Berita dari Cina, kemudian yang keempat ada catatan Ibnu Batutah yang pernah berkunjung di Samudra Pasai, selain itu juga ada catatan dari Marco Polo. Ini merupakan sumber sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai. Adapun kehidupan politik Samudra Pasai, pendirinya adalah Sultan Malik As-Saleh, kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Malik Al-Tahir II. Kemudian politik Samudra Pasai, raja memerintah secara turun-temurun. Terdapat beberapa jabatan seperti Menteri Besar, kemudian Bendahara, Laksmana, dan Zah Bandar. Jabatan Mahkamah Agama yang ada di Samudra Pasai disebut Kadi. Pada masa Kerajaan Samudra Pasai ini sudah menjalin hubungan dagang dengan bangsa Arab, India, dan Cina. Adapun kehidupan ekonominya, letak dari Samudra Pasai yang strategis yakni di tepi Selat Malaka, membuat Kerajaan Samudra Pasai ini berkembang pesat. Kemudian memiliki pelabuhan namanya Pidi. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan, sekaligus perkembangan agama Islam. Komoditas andalan dari Kerajaan Samudra Pasai yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Pada masa Sultan Muhammad Az-Zair memperkenalkan alat tukar yang disebut dirham. Ini merupakan gambar dari kepingan emas yang digunakan pada zaman Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Pasai, agama mayoritas masyarakat Pasai yakni agama Islam. Masyarakat Pasai menjalankan nilai kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam, sehingga daerah Aceh mendapatkan julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Di sini Samudra Pasai memainkan peranan yang penting dalam mengirimkan pendakwahnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Karya sastra dari Kerajaan Samudra Pasai yakni Hikayat Raja-Raja Pasai yang menggunakan bahasa Melayu dan hurufnya Arab. Adapun peninggalannya yakni makam Sultan Malik As-Saleh yang memiliki kemiripan dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Sehingga dari peninggalan ini beberapa tokoh meyakini bahwa Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Adapun penyebab runtuhnya Samudra Pasai antara lain adanya konflik internal di kerajaan, kemudian serangan dari kerajaan Majapahit. Pada saat itu Majapahit ingin menguasai seluruh Nusantara, di bawah patihnya Gajah Mada pernah melakukan serangan ke Samudra Pasai. Kemudian munculnya Kerajaan Malaka pada masa Sultan Zain Al-Abidin. Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan serangan dari Portugis. Kemudian tahun 1524, wilayah Samudra Pasai dikuasai oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Demikianlah materi mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.